Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, saya Darmawan. Saya sudah lama bertahun-tahun meneliti tentang dividen. Kenapa menjadi penting? Karena banyak pertentangan tentang ini sejak bertahun-tahun lalu. Sejak tahun 50-an, orang sudah memperdebatkan apa yang sebetulnya diinginkan oleh para pemilik modal. Jadi kalau kita lihat sebetulnya, bagaimana orang bereaksi terhadap pengumuman dividen itu menjadi sangat penting. Karena kemudian kita menjadi paham apa yang diinginkan oleh orang. Secara umum sebetulnya kita bisa memahami kira-kira inilah yang harusnya terjadi. Jadi ketika perusahaan atau manajer keuangan mengumumkan kepada halayak bagaimana dividen akan diberikan, maka kemudian mereka bereaksi. Reaksinya bisa dalam bentuk return yang tidak normal. Nah, ketika ada reaksi return yang tidak normal inilah, maka kemudian kita menjadi tahu, oh berarti ada reaksi dari masyarakat. Jika tidak ada reaksi, maka kita bisa mengatakan masyarakat tidak bereaksi. Oleh karena itu kemudian ada reaksinya, bisa kita lihat apakah cepat, apakah lambat dan seterusnya. Ini menjelaskannya ada teori yang selanjutnya. Tetapi kita cukup memahami bahwa bagaimana caranya kita mengetahui reaksi atau tidak, lihatlah pada abnormal return-nya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa perusahaan yang justru tidak pernah membagikan dividen. Perusahaan-perusahaan ini menganggap bahwa mereka tidak penting untuk membagikan dividen karena mereka berkeyakinan investasi jangka panjang mereka itu sudah sangat baik. Artinya, buat apa laba yang dikumpulkan itu diberikan kepada pemilik modal, jika itu kemudian bisa mereka investasikan kembali ke dalam perusahaan. Karena kalau misalkan dana itu kembali ke perusahaan, artinya kemudian perusahaan berkembang menjadi lebih besar, tentu pemilik perusahaan juga lebih senang. Karena artinya perusahaan akan memiliki nilai kekayaan yang lebih tinggi. Karena bukankah yang diinginkan oleh setiap pemilik modal adalah kekayaan yang bertambah? Oleh karena itu banyak perusahaan yang memutuskan tidak membagikan. Microsoft termasuk juaranya. Dia berpuluh tahun tidak membagikan dividen dan harga pasar dari harga sahamnya tetap saja naik. Kita memang akan melihat bahwa ada yang tidak membagikan dividen. Ada yang membagikan dividen tetapi kemudian dia menjaga konsistensinya. Ada yang membagikan dividen kadang naik, kadang turun, dibiarkan seperti apa adanya. Yang jadi pertanyaan besar adalah sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang. Jadi kalau kita perhatikan, saya teliti di Indonesia, ternyata orang di Indonesia relatif tidak begitu memperhatikan kebijakan dividen. Artinya bagi para pemilik saham di Indonesia, berapapun sebetulnya dividen diberikan, mereka tidak terlalu menganggap itu sebagai informasi penting. Karena ada dua hal sebetulnya. Pertama, informasi ini sering bercampur dengan informasi lain, seperti pengumuman jumlah laba, direksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memang orang tidak berharap dari dividen ini. Orang lebih berharap perusahaan maju, berkembang, dan kemudian laba yang didapatkannya diinvestasikan ulang. Tetapi ada satu yang berbeda dalam semua pengumuman dividen ini, terutama pada pengumuman dividen pertama kalinya. Nah, khusus pada pengumuman dividen pertama kalinya, penelitian saya menunjukkan masyarakat merespon positif. Itu artinya responnya sangat baik. Mereka menyukai pembagian dividen untuk pertama kalinya. Tetapi pembagian dividen yang berikutnya, mau ada pembagian, mau tidak, mau naik, mau turun, masyarakat relatif tidak bereaksi. Dan itu saya kira juga dilakukan oleh peneliti lain yang mengambil kesimpulan kurang lebih sama. Oleh karena itu, ketika nanti Anda menjadi seorang manajer keuangan, maka ada beberapa tips yang bisa kita ambil dari penelitian ini bahwa ternyata dividen bukanlah menjadi acuan penting bagi kebanyakan pasar di Indonesia. Jadi kita bisa memikirkan, menginvestasikan dana yang kita miliki. Terima kasih.